Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucap syukur, terima kasih, jazakumullahu khaira atas segenap pengurus DKS Surau Al-Qadar yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di surau yang mulia ini. Semoga bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan bagi bapak-bapak jamaah yang berada di surau ini, insyaallah ta'ala. Dan semoga kegiatan kita di malam hari ini mendatangkan kebaikan, rahmat dan keberkahan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak dan hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang berbahagia, semua dari kita pasti menginginkan yang namanya hidup bahagia. Tidak ada orang yang mau hidup sengsara, pasti pengen hidup bahagia itu. Maka banyak orang menumpuh kebahagiaan sesuai dengan persepsi mereka masing-masing, bagaimana mereka menilai kebahagiaan itu. Maka ada di antara manusia memandang bahagia itu manakala sudah punya banyak harta yang melimpah ruah. Karena itu persepsinya suatu kebahagiaan, maka dia akan cari harta sebisa mungkin. Dia akan tempuh segala cara supaya bisa dapat harta itu. Bahkan terkadang tak peduli mau halal mau haram, tetap disikatnya. Kenapa? Karena kebahagiaan menurut dia ketika harta sudah melimpah ruah. Ada juga yang memandang bahagia itu manakala sudah bisa keliling dunia, traveling kemana-mana. Maka dia akan usahakan juga untuk itu. Bagaimana caranya supaya dia bisa menjajaki dunia ini semampunya.
karena dia memandang bahagia itu di situ. Ada juga yang beranggapan bahagia itu manakala sudah punya jabatan dan kedudukan yang tinggi. Nah, itu kebahagiaan menurut dia. Maka dia akan kejar itu jabatan. Dia akan tempuh cara-caranya bagaimana bisa mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Karena dia memandang kebahagiaan itu dengan kedudukan dan jabatan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan masih banyak lagi persepsi orang tentang menilai apa itu kebahagiaan. Nah, kita sebagai umat muslim tentu sadar yang namanya bahagia itu bukan di dunia ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki, manakala kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari api neraka. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kesengsaraan apapun yang kita rasakan di dunia ini, tapi ketika kita sudah masuk ke dalam surga, maka tidak ada artinya kesengsaraan di dunia. Sebagaimana halnya kenikmatan yang ada di dunia yang kita rasakan sebesar apapun dia, tapi kalau ternyata ujung-ujungnya adalah neraka, maka kenikmatan yang ada di dunia tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya yaumal qiyamah wa huwa min ahli nar fayusbagu fil jannati fayusbagu fin nari sabaghatan. Kata Nabi, akan didatangkan nanti pada hari kiamat dua orang. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling berbahagia dia, tetapi dia termasuk penduduk api neraka. Hidupnya memang paling nikmat, paling enak, paling nyaman ketika di dunia, tapi dia termasuk dari penduduk api neraka. Maka apa yang terjadi? Fayusbaghu fin nari sabaghatan. Orang ini pun dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan saja. Dicelupkan ke dalam neraka. Maka apa yang terjadi? Diangkat dia lalu ditanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat. Apakah pernah kamu merasakan kenikmatan walau hanya sesaat? Pernah tidak kau mendapatkan kebaikan walau hanya sebentar? Ini orang paling nikmat hidupnya di dunia, dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan saja. Apa kata dia? La wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, aku tak pernah merasakan kenikmatan walau hanya sesaat. Lupa nikmatnya yang ketika dia rasakan ketika di dunia. Kenapa? Dengan satu kali celupan di dalam neraka, itu sudah cukup membuat kita lupa dengan kenikmatan yang ada di dunia yang dulu kita rasakan. Ini orang paling nikmat hidupnya di dunia. Seperti itu keadaannya. Kemudian didatangkan orang yang kedua, wa yu'ta bi rajulin bi asyaddin nasi bu'san fid dunya wa huwa min ahlil jannah. Didatangkan orang yang kedua, ini orang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, paling melarat ketika hidupnya di dunia, paling susah hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penduduk surga. Maka apa yang terjadi? Fayusbagu fil jannati sabaghatan. Maka dia pun dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Maka apa yang terjadi? Ketika dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan, Allah bertanya kepada dia, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat
Wa hal marra bika syiddatun qad? Pernah enggak kau merasakan kesengsaraan walau hanya sebentar? Pernah enggak kau merasakan kesempitan, kesulitan dalam hidup walau hanya sesaat? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb, tidak pernah aku merasakan kesengsaraan demi Tuhan. Subhanallah. Padahal dia orang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Dicelupkan ke dalam surga baru satu kali celupan, sudah lupa kesengsaraannya yang ada di dunia. Inilah jamaah sekalian kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada artinya kebahagiaan di dunia kalau ujung-ujungnya adalah neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana tidak ada artinya kesengsaraan yang kita rasakan ketika di dunia apabila kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan manakala seorang meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan tentang perbincangan Nabi Musa alaihi salam dengan Robnya. Nabi Musa itu Pak, beliau termasuk Nabiun Mukallam, Nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal dengan Kalimur Rahman. Itu Nabi Musa. Rasul bercerita, Nabi Musa alaihi salam pernah berbincang-bincang kepada Tuhannya. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku ingin tahu siapa orang yang paling rendah kedudukannya ketika di dunia. Siapa orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga?" Pertanyaannya Nabi Musa, siapa ya wahai Tuhanku orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga? Surga kan bertingkat-tingkat. Dalam satu hadis Rasul menyebutkan al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu kata Nabi ada 100 tingkatan. Semakin tinggi dia, semakin nikmat surganya. Dan yang paling tingginya adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapa orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga? Maka Allah berfirman kepada dia, kepada Nabi Musa, huwar rajulu yaji'u ba'da ma yaji'u ahlil jannah. Huwa rajulun yaji'u ba'da ma dakhala ahlul jannatil jannata. Dia adalah seorang laki-laki yang datang, yang akan masuk surga setelah semua penduduk surga masuk ke dalam surga. Nah, dia yang terakhir. Dia yang paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Karena orang ini sebelum masuk surga dia mampir dulu Pak di neraka. Tapi karena dia muslim, neraka, dia di dalam neraka tidak selama-lamanya. Dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, dia yang paling terakhir. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang sepanjang dia muslim, sepanjang dia beriman, maka pasti masuk surga. Tetapi karena besarnya dosa yang dia lakukan, maka dia dicuci dulu di dalam api neraka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi jangan sampai kita remehkan neraka itu. Ada orang yang berkata, ada masalah lah kita berdosa sepanjang muslim, kan ujung-ujungnya juga masuk surga. Betul memang. Tapi jangan kau remehkan neraka itu. Ini orang belum kenal neraka. Kalau dia kenal neraka, dia tidak akan berkata seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mau diremehkan itu api neraka. Nah, di neraka satu hari itu bagaikan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari yang ukurannya sama seperti 1000 tahun. Taruhlah dia disiksa di neraka 3 hari saja. Berarti berapa tahun? 3000 tahun Pak. Mau diremehkan neraka itu?
Nah, apakah mau diremehkan neraka itu? Yang kata Nabi SAW, api di neraka itu 70 kali lipat daripada api yang ada di dunia. 70 kali lipat. Nah, api di dunia saja kita nyalakan lilin, Pak. Kemudian kita dekatkan tangan kita di situ, jari kita saja. Tahan enggak kita di situ? 1 menit aja. Akan tahan. Nah, itu baru 1/70-nya. Bagaimana dengan api neraka? Apakah kita berani mengatakan, enggak apa-apa dulu mampir di neraka? Nah, mau diremehkan neraka itu, yang kata Nabi SAW, siksaan paling ringan di dalam neraka adalah sendal yang dipanaskan. Ketika kaki masuk, kepala otak sudah mendidih. Itu siksaan paling ringan. Itu api neraka seperti itu. Nah, di dunia ini, kalau kita terbakar, tapak kaki kita terbakar, jangankan otak, lutut kita tidak akan hangus. Nah, kalau neraka, tapak kaki yang dibakar, otak mendidih, Pak. Itu siksaan paling ringan di dalam neraka. Bagaimana siksaan paling berat? Jadi tidak bisa diremehkan neraka itu. Dan jangan sampai berkata, sudahlah saya kayaknya masuk neraka dulu tidak apa-apa, nanti ujung-ujungnya masuk surga juga. Ini orang belum kenal dengan neraka. Kalau dia kenal dengan neraka, dia tidak akan berkata seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, orang ini dia masuk surga paling terakhir. Setelah hangus badannya, maka dia dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah. Nah, nanti di dalam surga itu ada namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Orang yang tadinya masuk neraka dikeluarkan dari neraka, dicelupkan ke dalam situ. Nah, supaya kulit-kulit yang gosong tadi, yang sudah terbakar tadi, ya, bisa tumbuh kembali di sungai kehidupan itu. Maka Allah berfirman kepada orang ini orang paling rendah kan derajatnya di dalam surga, karena paling terakhir masuk surga. Allah berfirman kepadanya, ya abdi udkhulil jannah, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, yuk. Maka orang ini tidak langsung masuk surga. Dia berkata apa? Ai rabbi kaifa adkhuluha, wahai Tuhan, bagaimana aku masuk surga? Aku melihat surga itu kayaknya sudah penuh. Qad nazalan nasu manazilahum wa akhadu akhadatihim. Orang sudah mengambil bagiannya, orang sudah mengambil tempat-tempatnya. Bagaimana? Untukku apa, wahai Tuhan? Kayaknya tidak ada tempatku lagi. Dikiranya surga sudah penuh. Maka Allah berfirman kepada dia, raditu atarda ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya. Kata Allah kepada dia, wahai hambaku, apakah kamu suka kalau kau berikan kepada dirimu nikmat seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Mau tidak kenikmatan seperti itu? Oh, dia langsung berkata, raditu ya Rabb, aku mau wahai Tuhan, berikan itu kepadaku. Dia cepat-cepat berkata begitu. Maka Allah berfirman kepada dia, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Bagimu yang seperti itu semisalnya dan semisalnya dan semisalnya dan semisalnya dan semisalnya dikali 5 kali lipat. Bagimu nikmat seperti raja yang ada di dunia dikali 5 kali lipat. Dia langsung berkata, raditu ya Rabb, aku sudah ridho wahai Tuhan, berikan kepadaku nikmat yang seperti itu. Maka Allah berfirman kepadanya, lakadzalika wa asyratu amsalihha. Bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Allahu Akbar. Berarti 50 kali lipat seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia, dikali 50 kali lipat lagi. Itu siapa, Pak? Orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga, bukan yang paling tinggi. Nah, paling rendahnya saja seperti itu. Kira-kira bagaimana yang paling tingginya? Allahu Akbar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar.
Aku siapkan untuk mereka kenikmatan tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Surga itu tidak bisa dibayangkan, Pak. Bagaimanapun kita mau berusaha membayangkan, menghayalkan surga itu, yakinilah surga jauh lebih nikmat dari khayalan. Kenapa? Tidak bisa terbersit dalam hati manusia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa nikmatnya surga itu. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengimami para sahabat sholat, tiba-tiba Nabi melakukan sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan. Jadi ketika itu tiba-tiba beliau maju ke depan, seakan-akan ingin mengambil sesuatu di depannya. Kemudian tiba-tiba beliau mundur ke belakang, seakan-akan beliau ketakutan. Para sahabat pun bertanya, "Ma baluka ya Rasulullah? Ada apa denganmu ya Rasulullah? Kami melihat engkau melakukan pada hari ini apa yang tak biasa kau lakukan." Apa jawab baginda Rasulullah SAW, Pak? "Aku tak pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini," kata Nabi. Apa itu? "Ra'aitul jannata wan nar." Aku melihat surga dan neraka. Itu yang aku lihat tadi. Ketika aku melihat neraka, ngeri aku melihatnya, maka aku pun mundur ke belakang. Ketika aku melihat surga, aku memandang surga, betapa nikmatnya itu surga. Aku ingin memetik ranting yang ada di pohon surga itu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kata Nabi SAW, andaikan kata Nabi, aku berhasil mengambilnya, kemudian kalian mencium ranting surga itu, kalian tidak akan punya selera hidup di dunia. Apa? Kalian tidak akan punya selera hidup di dunia. Kenapa? Pengen cepat-cepat mati mau masuk surga. Subhanallah, itu baru rantingnya, Pak. Nah, kalau di dunia ini kalau ada ranting pohon jatuh di depan rumah kita, paling kita sapu ya kan. Beda dengan ranting di surga. Nah, itu baru rantingnya. Bagaimana dengan batangnya? Bagaimana dengan dedaunannya? Bagaimana dengan buahnya? Allahu Akbar. Kalau berbicara tentang surga, Pak, luar biasa kenikmatan surga itu. Nah, makanya para ulama menuliskan buku khusus tentang kenikmatan surga. Mengapa? Diceritakan itu, bahkan disebut di dalam Quran, diulang-ulang ayat-ayatnya di dalam Quran, penyebutan tentang surga. Mengapa? Itu sebagai motivasi untuk kita, Pak. Motivasi untuk apa? Untuk beramal. Karena janjinya adalah surga. Sebagaimana juga disebutkan tentang neraka. Untuk apa? Sebagai ancaman. Kalau mau melakukan maksiat, ingat-ingat api neraka. Kalau mau melakukan ketaatan, ingat surga Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kenikmatannya itu. Itu sebagai pemberi motivasi bagi kita dan membuat kita takut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga luar biasa. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hamba yang beriman, untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka-mereka yang memang memperhatikan agamanya dan peduli dengan agamanya, peduli dengan negeri akhirat. Orang yang seperti inilah orang yang mendapatkan keberuntungan dengan sebenar-benarnya keberuntungan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang mendapatkan keberuntungan dengan sebenar-benarnya keberuntungan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Para hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Surau Al-Qadar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga yang seperti itu nikmatnya tentunya tidak mungkin bisa kita raih hanya sekedar dengan harapan belaka. Hanya sekedar dengan berharap, pengen, mau, tapi tidak ada usaha, tidak ada amalan. Oh, tidak mungkin. Surga Allah itu mahal, perlu pengorbanan,
perlu perjuangan untuk kita bisa meraihnya. Tidak sekedar berpangku tangan, tidak sekedar cuman berharap-harap saya pengen masuk surga, tapi tidak ada usaha, tidak ada amalan. Bagaimana mungkin? Orang kalau mau meraih kebaikan pasti harus ada usaha. Itu kan sudah dipahami rumusnya seperti itu. Kalau mau mengambil sesuatu, tempuh dulu sebab-sebabnya supaya dapat. Makanya ada seorang penyair Arab berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Kamu menginginkan keselamatan, tapi kau tak sempuh sebab-sebabnya. Ketahuilah, perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Itu ibarat orang mau selamat, tapi tidak mau menempuh sebab-sebab. Perahu itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Yang namanya perahu berlayar di atas lautan, baru dia bisa berlayar. Di atas daratan tidak mungkin. Mau selamat, tempuh sebab-sebabnya. Mau surga, tempuh sebab-sebabnya. Maka kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh para jamaah sekalian, surga dengan kenikmatan yang seperti itu, semua orang pasti kepengen masuk surga. Tapi anehnya ada orang yang tak mau masuk surga. Ada orang seperti itu, Pak. Nabi sendiri yang bilang. Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi, pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang memang tak mau masuk surga. Berarti ada kan orang yang memang tak mau masuk surga itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat pun bertanya, heran, kok bisa-bisanya ada yang tak mau masuk surga ya Rasul? Siapa dia? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada saya, kata Rasul, dialah yang mau masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada saya, kata Rasul, dia yang tak mau masuk surga. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Rasul perintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada enggak hari ini orang yang durhaka sama orang tuanya? Ada. Berarti dia tidak mau masuk surga itu. Rasul perintahkan untuk memuliakan tetangga. Jangan berbuat jahat kepada tetangga. Ada enggak orang inah pada hari ini orang berbuat jahat sama tetangganya? Ada. Berarti dia tidak mau masuk surga. Rasul perintahkan untuk jaga solatmu. Ada enggak orang yang pada hari ini yang tidak ngerjain solat, tidak menjaga waktu solat, tidak mengerjakan solat bahkan? Banyak. Berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi semua umat Nabi itu, kata Nabi, akan masuk surga kecuali memang yang tidak mau masuk surga. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau ditanya, lisannya mantap, mau tidak masuk surga? Oh mau. Tapi pengamalannya mengingkari lisannya. Orang kalau pengen surga bukan sekedar diharap di hati, bukan sekedar ucapan di lisan, tapi harus dengan amalan. Nabi saja beramal. Nabi kan Pak, seorang sudah dijamin kan? Dijamin tidak Nabi itu? Dijamin. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Pasti beliau masuk surga. Nah surga itu tidak mungkin terbuka kecuali dengan beliau. Yang pertama masuk surga Nabi SAW. Jadi tidak mungkin. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi orang yang paling hebat amalannya. Ya kan? Nabi orang paling hebat amalannya. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi SAW ibadahnya hebat begitu, tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu ya Rasulullah? Hebatnya amalanmu itu." Nabi Pak sholat itu sampai bengkak-bengkak lututnya Nabi. Nabi itu lebih hebat lagi sholatnya kalau sholat malam. Bacaannya Nabi, ya, bukan seperti bacaan kita. Bacaannya Nabi surat Al-Baqarah, Pak. Bukan di awal-awal ayat, dari awal sampai akhir. Pernah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman bermakmum di belakang Nabi sholat malam ini. Nabi buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini. Tapi ketika itu Hudzaifah dalam hatinya berkata, Nabi akan sujudin nanti 100 ayat kayaknya paling lama itu. Lewat 100 ayat ternyata dibaca lagi Nabi lebih 100 ayat.
Dalam hati Hudzaifah, kayaknya 200 ayat ini berhenti ini. Sudah terlalu lama ini, pegal sudah kaki ini. Nah, ternyata Nabi lanjut sampai selesai. Dalam hati Hudzaifah, alhamdulillah, kayaknya sujud sudah ini. Ternyata Bapak, Nabi buka lagi surat An-Nisa. Nabi buka lagi surat An-Nisa, dibaca dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Itu dalam satu rakaat, Pak. Dalam satu rakaat sholat malam. Itu ibadahnya Nabi seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah tanya, "Ya Rasul, mengapa ibadahmu hebat begitu ya Rasul? Kau kan orang sudah dijamin, dosamu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ngapain lagi ibadah begitu hebat?" Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Memang aku dijamin, memang dosa-dosaku telah diampuni, tapi aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi itu jadi panutan kita. Nah bagaimana kalau Nabi tidak beribadah? Walaupun Nabi dijamin. Nah kita kalau sudah dapat jaminan, ya subhanallah, jaminannya surga, ya mungkin kita ongkang-ongkang kaki aja sudah di rumah. Nah sudah dijamin, ngapain lagi beribadah? Tapi Nabi SAW tidak seperti itu, Pak. Nah kita ini belum ada jaminan, malas-malas lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pengen surga, maka lakukan sebab-sebabnya, tempuh sebab-sebabnya, maka kita akan mendapatkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang paling mudah mengantarkan kita kepada surga adalah ilmu agama. Ilmu agama, Pak. Kenapa ilmu agama? Nabi yang sendiri bilang, hadisnya masyhur terkait dengan keutamaan menuntut ilmu agama. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda menyebutkan keutamaan bermajelis ilmu itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah. Mereka baca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling memberikan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Turun kepadanya ketenangan jiwa. Tenang itu rasanya jiwa itu bermajelis ilmu. Tidak sampai di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaika. Malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah. Kemudian nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Si fulan hadir di majelis ilmu, si alan hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Di situlah Nabi SAW mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang menempuh suatu perjalanan untuk apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu agama, mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, siraman-siraman rohani yang membuat dia semakin takut kepada Allah. Siapa yang melakukan seperti ini, kata Nabi, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Allahu akbar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini janji Nabi SAW. Barang siapa yang menempuh perjalanan tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kita pun mungkin bertanya-tanya, kan ibadah itu yang kita tempuh dengan perjalanan bukan hanya menuntut ilmu saja. Sholat, kita dari rumah kita ke sini, ada yang berjalan kaki, kan ditempuh perjalanan juga. Kita mau silaturahim, mau birrul walidain, jalan kaki juga. Kita mau haji, mau umroh, ada juga perjalanan kakinya. Tapi kenapa yang disebut oleh Nabi cuma menuntut ilmu? Dan tidak ada hadisnya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk haji dan umroh, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Walaupun kita paham itu pun jalan menuju surga, tapi hadis dengan konteks seperti itu hanya hadis ini saja.
yang disebutkan menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Kenapa menuntut ilmu yang disebutkan? Kata para ulama, karena ilmu kunci dari semua ibadah. Ya kan? Kunci dari semua ibadah. Bagaimana caranya kita mau beribadah kalau tidak ada ilmunya? Makanya kata ulama apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, apa yang kita mau kerjakan? Apa yang mau kita amalkan kalau kita tidak tahu ilmunya? Tidak usah urusan agama, urusan dunia saja kita kerjain tanpa ilmu, berantakan pekerjaannya. Apalagi agama. Kalau kita kerjakan tanpa ilmu, berantakan ibadah kita. Ada aturan mainnya juga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ilmu kunci semua itu, Pak. Nah, makanya kita harus menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu agama, supaya jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya di dalam agama kita menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, kata Nabi, itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, karena dengan ilmu tersebut kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan kita, Pak. Jangankan kita, Nabi saja masih disuruh menuntut ilmu. Oh, mana dalilnya, Ustaz? Dalam Quran Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ini ayat ditujukan kepada Nabi. Fa'lam, ya Muhammad, ketahuilah, ilmuilah wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi untuk menuntut ilmu, belajar ilmu. Padahal kurang apa lagi ilmunya Nabi itu kan? Kurang apa lagi ilmunya Nabi itu? Sudah luar biasa. Nah, agama ini semuanya dari Nabi. Tapi tetap Allah perintahkan, fa'lam, kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, barulah mohon ampun terhadap dosa-dosa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi saja disuruh berilmu, apalagi kita? Itu pemahamannya begitu. Kalau Nabi saja disuruh berilmu, apalagi kita? Nah, dan tidak ada di dalam Quran perintah kepada Nabi untuk meminta suatu tambahan berupa tambahan apapun, kecuali Nabi disuruh sama Allah untuk meminta tambahan ilmu. Allah tidak pernah perintah Nabi, wahai Muhammad, minta tambahan rezeki kepadaku. Tidak pernah. Tidak ada ayatnya dalam Quran. Yang ada disuruh minta tambahan ilmu. Apa dalilnya? Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dari wirid Nabi SAW, yang Nabi selalu ucapkan doa ini setiap kali selesai sholat subuh. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima di sisimu. Ini doa Nabi yang selalu beliau ucapkan selesai sholat subuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kita hendaknya selalu belajar ilmu, perhatian kepada ilmu. Ilmu itu kunci kebaikan para jamaah sekalian. Hendaknya kita senang menghadiri majelis-majelis ilmu. Luangkan waktu kita, sempatkan waktu kita untuk bisa berada di taman-taman surga. Nabi menyebutkan majelis ilmu itu sebagai raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga, mampir di situ, kata Nabi. Mampir di situ. Sahabat tanya, ya Rasul, apa itu taman surga di dunia ini? Mana itu, kami mau datangi. Orang kan suka dengan taman. Taman itu didatangi oleh orang-orang. Kalau taman surga di dunia ini apa ya Rasul? Kata Rasul, hilakul dzikri. Taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah majelis ilmu.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihatnya sahabat Ibnu Mas'ud, kamu itu kata beliau hendaknya jadi satu dari 4 orang. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi wala takun khamisan. Kata beliau, jadilah kamu orang yang berilmu. Ini yang pertama, yang paling tingginya, orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, muta'alliman, orang yang belajar ilmu. Nah, mau dia belajar agama. Au mustami'an, atau sekedar menyimak, dengar. Nah ini. Au muhibban lil ilmu, atau paling tidak muhibban lil ilmu, dia cinta kepada ilmu. Wala takun khamisa, jangan jadi orang kelima. Orang yang kelima siapa? Dia bukan berilmu, tidak mau belajar agama, tidak mau mendengarkan, tidak suka lagi dengan majelis ilmu. Mau jadi apa? Nah, Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud nasihatkan, jadilah satu dari 4 ini. Paling tingginya orang yang berilmu, paling tidak orang yang belajar ilmu lah, atau mendengarkan ilmu, suka majelis-majelis ilmu. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebaikan bagi seseorang ketika dia dekat dengan agama. Iya, Rasul pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Nah ini tanda kebaikan. Kata ulama, tanda keburukan seseorang ketika dia dijauhkan dari majelis-majelis ilmu, ketika dijauhkan dari ilmu-ilmu agama. Kalau menuntut ilmu yang lain, oh semangat dia untuk menuntut ilmu dunia. Tidak salah memang, tapi jangan sampai agama kau kesampingkan. Jangan sampai seperti itu. Nah kalau kita mati, Pak, yang ditanya kepada kita bukan tentang ilmu dunia. Yang ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Ini pertanyaan anak TK mungkin bisa jawab, ya kan? Tapi jawabannya ini ketahuilah, itu bukan dengan lisan kita, Pak, menjawabnya, dengan amalan. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, orang bisa jawab. Orang kafir pun bisa jawab. Apa agamamu, siapa nabimu, dia bisa jawab. Tapi itu bukan kepandaian lisan yang menjawab. Bagaimana caranya kita mau menjawab? Malaikat mungkar dan nakir datang dalam keadaan apa? Disebut dalam hadis aswad. Malaikat mungkar dan nakir itu hitam kebiru-biruan. Suaranya menggelegar, bertanya kepada kita seperti itu. Bisa tidak jawab? Nah, makanya orang munafik jawabannya apa? La adri. Saya tidak tahu, katanya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang berkata begini, aku ikut-ikutan juga berkata begitu. Kata orang munafik, tidak bisa jawab pertanyaan malaikat. Nah, jadi bukan dengan kepandaian lisan, tapi bagaimana amalannya ketika di dunia. Kalau kau termasuk dari orang yang beramal, mantap jawaban kamu. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap jawabannya. Tapi kalau orang yang tidak beramal, jawabannya kayak begitu tadi. Aku tidak tahu apa itu. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya yang menjadi penentu sebenarnya, yang menjadi penentu itu bagaimana kita menutup amal kita ini dengan husnul khotimah. Makanya kita memohon kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan, istiqomah sampai mati, istiqomah sampai ajal menjemput. Dan semoga Allah tutup kita dengan yang namanya husnul khotimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khotimah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah, ilmu yang pertama yang harus kita pelajari, yang wajib kita pelajari sebelum kita belajar sholat, sebelum kita belajar tentang zakat, sebelum tentang puasa, sebelum tentang haji dan umrah, ilmu pertama yang wajib kita pelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Inilah fondasi, ini dasar syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kan yang mendasar, Pak. Iya, sebelum sholat syahadat dulu. Itu rukun Islam yang pertama.
Tidak akan sah salat kita kalau syahadat kita belum benar. Makanya ayat yang tadi kita bacakan, Pak, perintah kepada Nabi untuk berilmu. Apa ayatnya tadi? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah wahai Muhammad, la ilaha illallah. Nabi saja disuruh ilmui tentang syahadatnya. Nah, syahadat ini kan yang sering kita ucapkan. Selalu kita mengucapkannya. Dalam sholat kita tidak terhitung. Syahadat itu terulang-ulang, la ilaha illallah itu. Tapi di dalamnya terdapat ilmu yang sangat dahsyat. Di dalamnya terdapat ilmu yang luar biasa yang wajib untuk kita pelajari. Disitulah tauhid. Makanya la ilaha illallah dikenal dengan kalimatut tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga, kata Nabi. Dijamin sama Nabi, pasti masuk surga. Tapi betapa banyak para jamaah sekalian, orang yang meninggal tidak bisa menutup hidupnya dengan la ilaha illallah, ya kan? Betapa banyak. Padahal dia mungkin sudah paham, tahu nanti kalau saya terakhir ini harus la ilaha illallah ini. Tapi banyak orang tak diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Kalimat itu ringan di lisan sekarang ini, ya kan? La ilaha illallah itu ringan di lisan. Kita mengucapkan la ilaha illallah, Pak, tidak perlu kita mengatupkan bibir, ya kan? Coba kita ucapkan la ilaha illallah, tidak perlu mengatup bibir. Beda dengan ucapan lain, harus mengatupkan bibir. Bismillah, tidak terucap itu bismillah kecuali harus mengatupkan bibir. Allahu Akbar, harus mengatupkan bibir. Tapi kalau la ilaha illallah tidak perlu mengatupkan bibir. Kenapa? Allah permudah. Nanti dalam sakarat, ketika sakaratul maut, lisan ini sudah kaku, sudah sulit untuk digerakkan. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus mengatupkan bibir. La ilaha illallah. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang berbahagia, mungkin demikian pengajian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucap jazakumullah khairan kepada segenap DKS Surau Al-Qadar, kepada imam masjid dan semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang baik ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil manfaatnya. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi dan dari syaitan, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.